Bismillah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu akan kita sampaikan akan kita pelajari bersama-sama tentang hakikat peserta didik. Nah, dilihat dari tiga pengertian di atas, maka disebutkan juga dalam jurnal lain bahwa hakikat peserta didik itu yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri. Karena pengertian peserta didik tadi adalah orang yang belum dewasa, ya. Enggak, hakikat peserta didik itu adalah bukan seorang miniatur yang dewasa. Yang mungkin ini terkadang ya seorang guru ya, seorang ustadz ya, seorang ustadzah, seorang pendidik, pengajar maunya itu santri, siswa itu seperti kita gitu. Nah, ini sesungguhnya menurut saya pribadi ini satu tidak tepat ya, bukan salah tapi tidak tepat. Tidak tepatnya begini, karena menyamakan kedudukan peserta didik dengan pendidik itu satu kekeliruan. Meskipun harapannya betul ya, harapannya mereka itu sama seperti kita, tapi harus kita lihat dulu mereka ini di usia berapa, kita di usia berapa, ya kan? Apalagi yang kita tangani adalah mereka bukan yang secara umur ya belum balik, sementara kita ini sudah di atas balik gitu. Nah, maka maksud saya begini, bahwa harus kita pahami dulu hakikat peserta didik itu mereka yang belum dewasa, miniatur yang belum dewasa. Karena belum dewasa itu ada dunia sendiri. Yang terkadang masih senangnya main. Namanya belum dewasa itu masih labil. Nah, ini harus dipahami oleh seorang pendidik. Hakikat yang kedua, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu yang mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dalam proses pendidikan. Nah, berarti yang kedua ini harus dipelajari tentang teori psikologi perkembangan, ya kan? Nah, ini maka kenapa dalam pendidikan itu ada mata kuliah psikologi perkembangan, itu supaya nyambung. Ya, supaya nyambung, karena ilmu psikologi berarti ilmu kejiwaan. Berarti harus tahu dulu tentang psikologi perkembangan. Baik, yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan, diantaranya kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. Maknanya begini, peserta didik memiliki kebutuhan, diantaranya kebutuhan biologis, makan, minum. Nah, maksud saya ini penting ya, artinya kita ini harus realistis ya. Bagaimanapun misalkan peserta didik kita itu terbiasa menerima ilmu ya, dapat menyerap ilmu manakala kebutuhan biologisnya telah terpenuhi, misalkan setidak-tidaknya tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus. Nah, sebagai seorang pendidik itu harus tahu dulu kondisi ini, bahwa peserta didik membutuhkan itu. Ya, meskipun terkadang juga bahwa tujuan pendidikan itu ya terkadang peserta didik itu ya larinya ke arah biologis ini, meskipun ini salah. Ini ortasku yang privat, tapi tidak usah di operasional aja nih, operasional privat ya. Afan ini saya ulangi, peserta didik itu ya terkadang tujuannya itu hanya pragmatis ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, jadi untuk kerja untuk makan untuk apa kan begitu. Itu tidak salah, tapi kalau itu menjadi tujuan utama, satu kesalahan yang besar gitu. Maka dalam konsep pendidikan, aspek pendidikan itu ada namanya aspek at-tarbiyah al-mihniyah, pendidikan keterampilan, pendidikan profesi. Bagaimanapun ini hidup di dunia ya, sehingga dia butuh keterampilan untuk bisa hidup di dunia. Nah, kembali ke ini tadi, di sini disebutkan hakikat peserta didik itu adalah mereka itu memiliki kebutuhan, diantaranya kebutuhan biologis, rasa aman, ya kan, rasa kasih sayang, dan lain-lain. Berarti ini tugas seorang guru itu harus demikian. Yang keempat, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain. Ya, ingat ini perbedaan individu itu tidak dipungkiri dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya kan? Setelah ini berbeda. Itu nanti penanganannya juga berbeda. Jangankan laki perempuan, sesama laki-laki umurnya sama, usianya juga berbeda. Karena perbedaan itu ya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalkan faktor keluarga.
peserta didik misalkan dari keluarga yang broken home, itu sangat jauh berbeda dengan peserta didik yang mungkin dari keluarga yang biasa. Peserta didik ya misalkan ada siswa dari keluarga orang yang berpendidikan, itu jauh juga berbeda dengan peserta didik yang mungkin bapak ibunya bukan dari kalangan orang yang bekerja di sektor formal. Itu sangat jauh berbeda. Yang kelima, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem walaupun terdiri dari banyak segi tetapi merupakan satu kesatuan jiwa dan raga, cipta, rasa, dan karsa. Ya, intinya peserta didik itu ya terdiri dari jiwa, raga ya. Jadi ada rohani, ada jasmani. Nah, pendidikan itu nanti juga mengarah ke situ, memperhatikan aspek rohani dan juga aspek jasmani. Yang keenam, ini hakikat peserta didik ya. Peserta didik merupakan objek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Ya, aktif, kreatif, dan produktif. Nah, ini sesungguhnya peserta didik yang sesungguhnya adalah demikian. Nah, ini tadi yang kita sampaikan adalah hakikat peserta didik ya. Setelah ini akan kita teruskan tentang ciri-ciri atau kriteria peserta didik ya. Jadi pengertiannya sudah, hakikatnya sudah. Yang berikutnya adalah tentang ciri atau karakter peserta didik. Ya, saya ambil dari juga jurnal yang di awal tadi ya. Di antara ciri atau karakter peserta didik. Nah, ikhwah, kita mempelajari ini nanti implikasinya ke apa? Ini implikasinya ke banyak gitu loh. Ya, implementasinya itu nanti kepada kurikulum, tujuan pendidikan, ya, dan macam-macam. Ya. Nah, ini ciri-ciri peserta didik ya, setidak-tidaknya ada 3 dalam makalah ini tentunya. Nanti kalau antum baca makalah lain atau buku lain juga ada yang lain ya. Ciri-ciri peserta didik 1, kelemahan dan ketidakberdayaan. Ya, punya kelemahan. Yang B, berkemauan keras untuk berkembang. Ini peserta didik yang sesungguhnya ya. Yang benar itu demikian. Jadi dia punya kemauan keras untuk berkembang, mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, ingin menjadi diri sendiri. Artinya memperoleh kemampuan. Ini ciri-cirinya. Sedangkan kriterianya, yang A, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa memiliki dunia sendiri. Tadi sudah ya, ini kriteria itu sesungguhnya hakikat tadi. Kriteria ini sesungguhnya hakikat. Yang kita sampaikan di sini adalah ciri-ciri saja. Ya, silahkan nanti dipahami.